Halo rekan-rekan mahasiswa hukum, senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Kita akan melakukan eksplorasi akademis yang lumayan mendalam tentang hukum pelayanan publik. Tenang saja, ini bukan sekedar sesi menghafal pasal-pasal yang membosankan. Kita akan membedah bagaimana hukum itu secara nyata membatasi kekuasaan negara dan memaksa birokrasi untuk akuntabel di hadapan rakyatnya. Jadi mari kita persiapkan diri untuk melihat langsung arsitektur hukum pelayanan publik di Indonesia. Biar pembahasan kita terstruktur, ini kerangka logis yang akan kita pakai. Mulai dari pembukaan konsepsi negara, lalu kita bedah filosofi dan ruang lingkupnya. Setelah itu kita masuk ke instrumen hukum, maladministrasi, pengawasan dan sanksi, dan pastinya penutup. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu konsepsi negara dan kenapa hukum pelayanan publik ini punya urgensi yang luar biasa. Untuk paham urgensi sesungguhnya, kita harus mundur sedikit ke sejarah tata negara. Kalian pasti tahu dong konsep klasik Nachtwachtstaat atau negara peronda. Di sistem jadul itu, negara cuma campur tangan sedikit banget. Fokusnya cuma sekedar jaga malam, jaga keamanan, dan ketertiban. Tapi paradigma itu sudah usang. Sekarang kita hidup di era welfare state atau negara kesejahteraan. Di sini, pemerintah nggak bisa lagi cuma duduk manis. Mereka punya kewajiban aktif untuk menjamin kemakmuran warganya, dan wujud paling nyata dari kewajiban itu, ya penyelenggaraan pelayanan publik. Poin ini absolutely crucial, ya. Sebagai orang hukum, kalian harus tanamkan mindset ini. Pelayanan publik itu sama sekali bukan wujud belas kasihan, bukan hadiah, dan bukan kemurahan hati dari penguasa. Ini adalah mandat mutlak dari UUD 1945. Ingat pembukaan UUD kita, negara didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi, pelayanan publik adalah hak warga negara yang perwujudannya wajib dipenuhi oleh negara lewat birokrasinya. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bahas filosofi dan batasan ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri. Ilmu hukum kan selalu mensyaratkan definisi yang presisi dan rigid ya, demi kepastian hukum. Nah, kalau kita merujuk pada pasal 1 angka 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, definisinya sangat tegas. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pengertian normatif ini mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa terkecuali. Lalu, sejauh mana cakupannya? Ini yang menarik. Kalau kita baca pasal 5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup ini mencakup 3 domain utama, pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Artinya, spektrumnya luas banget, dari mulai pemerintah bikin jalan raya, nyediain rumah sakit, sampai urusan nyetak KTP atau ngeluarin izin usaha, itu semua masuk ke dalam radar dan diikat erat oleh undang-undang ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mari kita bedah instrumen-instrumen hukum yang bertindak sebagai kontrak antara aparatur negara dan kita sebagai warga masyarakat. Konsep yuridis pertama yang wajib kalian kuasai adalah standar pelayanan. Aturannya ada di pasal 1 angka 7 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ingat, standar ini bukan sekedar buku panduan operasional yang bisa dibaca lalu dilupakan. Ini adalah tolok ukur hukum yang sangat objektif. Ini acuan resmi untuk menilai kualitas pelayanan, semacam janji penyelenggara yang jadi garis pemisah antara good governance dengan tindakan kesewenang-wenangan administrasi. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian. Bagaimana pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik membelenggu instansi pemerintah supaya mereka taat asas. Pasal ini mewajibkan setiap standar pelayanan punya komponen transparan yang wajib dipenuhi. Harus ada dasar hukumnya, persyaratannya jelas, prosedurnya masuk akal, batas waktu penyelesaiannya real, dan tarifnya nggak boleh dimanipulasi. Kalau satu aja dari komponen ini nggak ada, layanan publik itu bisa dibilang cacat formil. Nah, selain standar, ada satu instrumen lagi yang namanya maklumat pelayanan. Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara bikin dan mempublikasikan maklumat ini secara luas. Maklumat ini pada hakikatnya adalah sumpah tertulis, komitmen kelembagaan bahwa mereka sanggup mematuhi standar hukum tadi. Kalau mereka ingkar, ya publik punya dasar legal yang kuat untuk menuntut. Masuk ke bagian keempat, klimaks dari pembahasan kita, maladministrasi. Apa yang terjadi kalau aparatur negara mengkhianati kontrak hukum yang udah kita bahas tadi? Secara doktrinal, maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar etika dalam administrasi pelayanan publik. Buat para yuris, penting banget buat paham kalau maladministrasi ini spektrumnya luas, nggak cuma soal korupsi atau suap triliunan rupiah.
Pengabaian kewajiban hukum, prosedur yang mencela-mencele, sampai perlakuan yang nggak adil dan bikin rugi masyarakat secara material maupun imaterial, itu semua masuk kategori maladministrasi. Biar lebih ngena, mari kita bawa teori ini ke skenario praktis. Bayangkan ada sebuah instansi yang berulang kali nunda-nunda nerbitin izin, sampai lewat batas waktu standar. Terus dalih mereka klasik banget. Maaf ya, kita lagi kekurangan staf, atau pegawainya lagi pada cuti nih. Sebagai sarjana hukum, coba kalian analisis. Apakah alasan manajerial internal kayak gini bisa diterima akal sehat hukum sebagai pembenaran untuk menunda pelayanan? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Konklusi hukumnya sangat mutlak, tidak dibenarkan. Kalau kita merujuk pada pasal 28 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara itu secara tegas dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan berhentinya pelayanan. Masalah manajemen di dalam kantor mereka, kekurangan orang atau inefisiensi, itu masalah mereka, bukan urusan warga. Hal itu sama sekali nggak bisa dilegitimasi untuk ngorbanin hak warga negara. Penundaan berlarut itu wujud murni dari maladministrasi. Bagian kelima. Sebagus apapun hukumnya, kalau nggak ada law enforcement yang tegas, ya cuma jadi macan kertas. Mari kita lihat gimana aturan ini menegakkan kepatuhan lewat pengawasan dan sanksi. Hukum kita merancang kewajiban pengawasan itu pertama-tama ada di struktur atasan langsung di dalam birokrasi, bukan langsung dilempar ke polisi atau jaksa. Berdasarkan pasal 35 dan pasal 41 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pimpinan satuan kerja diwajibkan melakukan pengawasan internal. Mereka punya wewenang dan kewajiban untuk menjatuhkan sanksi kalau anak buahnya melanggar. Kalau atasannya cuma diam saja atau membiarkan, sang atasan ini yang justru melanggar hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Mari kita lihat eskalasi sanksinya yang diatur secara berjenjang di pasal 54 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Awalnya mungkin teguran tertulis, tapi kalau dalam 3 bulan kelalaiannya nggak diperbaiki, oknum tersebut bisa dibebas tugaskan dari jabatannya. Dan kalau pelanggarannya terstruktur dan terus berulang, sanksi paling keras menanti, pemberhentian tidak dengan hormat. Ini bukti konkret kalau undang-undang ini berniat mensterilkan birokrasi dari aparatur yang tidak kompeten. Tentu saja, hukum juga realistis. Pengawasan internal itu sering banget mentok karena konflik kepentingan. Karena itulah, instrumen negara kita dilengkapi dengan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman ini hadir sebagai pengawas eksternal yang main di jalur non-litigasi, kayak mediasi dan konsiliasi. Mereka ini ibarat mata dan telinga publik di luar pengadilan untuk memastikan standar pelayanan nggak cuma jadi formalitas belaka. Kita sampai di bagian ke-6, penutup. Saatnya kita merefleksikan teori dan pasal-pasal tadi ke dunia nyata kalian ke depan. Sehebat apapun teks Undang-Undang Pelayanan Publik, dia akan runtuh jadi ilusi kalau nggak ada yang mengawal, dan subjek pengawal itu adalah kalian, calon-calon sarjana hukum. Adalah kewajiban moral dan akademis kalian untuk memastikan instrumen pelindungan ini berfungsi secara presisi. Mulai dari jalur pengaduan ke Ombudsman sampai jalur pembatalan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara, semua itu butuh kepakaran kalian demi membela rakyat dari kesewenang-wenangan aparatur. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau menantang kalian dengan satu pertanyaan mendasar. Kalau dari tinjauan hukum kita sadar betul bahwa pelayanan publik adalah hak konstitusional yang mutlak di sebuah welfare state, lalu kenapa di masyarakat kita menoleransi birokrasi yang lelet dan berbelit itu seolah-olah dianggap normal? Saya biarkan kalian merenungkan anomali antara hukum tertulis ini dengan realitas di lapangan. Terima kasih sudah menyimak dengan kritis, tetap pertahankan ketajaman analisis kalian, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.